continuo a seguire con dolore i combattimenti in Ucraina e nella Federazione Russa. L'amato popolo di Nicaragua vi incoraggia a rinnovare la vostra speranza. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, mengunjungi Indonesia pada 3 hingga 5 September 2024 dalam rangkaian perjalanan apostolik ke Asia Oseania. Mari mengenal lebih dalam sosok Paus Fransiskus yang memberikan perhatian besar pada kemanusiaan, perdamaian, dan dialog lintas iman di dunia. Paus Fransiskus memiliki peran sukses dalam sejumlah konflik internasional. Salah satu contoh nyata adalah pada konflik di Suriah pada 2013. Saat itu setelah tersebarnya kabar tentang pemerintahan Assad yang menggunakan senjata kimia kepada rakyat sipil, Amerika Serikat berniat melancarkan serangan udara terhadap Suriah. Paus Fransiskus yang mendengar rencana tersebut menyerukan hari doa dan puasa global bagi Suriah. Selain itu, Paus Fransiskus juga meyakinkan negara anggota G20 bahwa intervensi militer di Suriah hanya akan berakhir sia-sia. Langkah Paus Fransiskus membuat Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengurungkan niatnya untuk melancarkan serangan udara dan memilih menangani isu penggunaan senjata kimia Suriah secara multilateral melalui lembaga internasional. Manuver Paus Fransiskus untuk perdamaian di Suriah mendapatkan pujian dari dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menaruh sikap hormat dan menyebut jika Paus Fransiskus memiliki suara konsisten terhadap perdamaian dan tidak sekadar menjadi alat amplifikasi negara-negara barat. Adapun Iran menyebut Paus Fransiskus sebagai tokoh berbudi luhur dengan moralitas dan kesederhanaan serta menentang penindasan. Adapun terkait tragedi kemanusiaan di Palestina, Paus Fransiskus dengan berani mengecam serangan Israel terhadap rakyat sipil di Gaza sebagai sebuah aksi pembantaian dan pelanggaran kemanusiaan yang mempertanyakan argumen pemerintah Israel yang menyebut aksinya di Gaza pasca 7 Oktober 2023 sebagai sebuah aksi bela diri. Bahkan demi perdamaian dan kemanusiaan, Paus Fransiskus rela menundukkan kepalanya serendah mungkin. Pada 11 April 2019, Paus membungkuk dan mencium kaki Presiden Sudan Selatan Salva Kiir untuk memohon agar negara itu tidak kembali jatuh ke dalam perang saudara. Ritual membasuh dan mencium kaki untuk kemanusiaan kerap dilakukan Paus Fransiskus pada saat perayaan Kamis Putih. Pada 2016, Paus Fransiskus membasuh dan mencium kaki pengungsi Muslim, Ortodoks, Hindu, dan Katolik di Roma. Di tahun ini dirinya mencuci kaki 12 perempuan narapidana di penjara Rebibbia di pinggiran kota Roma pada Kamis Putih 28 Maret. Ritual ini dimaksudkan untuk menekankan panggilan pelayanan dan kerendahan hati. Atas dasar kemanusiaan pula, Paus Fransiskus pun tak mau terjebak pada dilema sosial. Saat ditanya pendapatnya tentang gay, Paus dengan bijak menjawab, "Who am I to judge?" atau "Siapakah saya hingga berhak menghakimi?" Kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian Paus Fransiskus yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio ini tak bisa lepas dari momentum penasbihannya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Pada 28 Februari 2013, Paus Benediktus ke-16 yang berusia 85 tahun mengundurkan diri karena kondisi fisiknya tak cukup lagi kuat untuk menjalankan tugas memimpin Vatikan. Kemudian Vatikan pun menggelar sidang konklav untuk memilih Paus yang baru sebagai pengganti Paus Benediktus ke-16. Setelah 5 putaran pemungutan suara, Uskup Agung Buenos Aires, Argentina, Kardinal Jorge Mario Bergoglio akhirnya terpilih menjadi pemimpin baru Gereja Katolik Sedunia pada 13 Maret 2013. Ia memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Bergoglio yang menyandang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires ini menjadi paus pertama dari Amerika Latin, tepatnya negara Argentina. Sebelumnya sosok paus lebih banyak diisi para kardinal dari negara-negara Eropa, khususnya Italia.
Paus Fransiskus dikenal luas sebagai pribadi yang rendah hati dan hidup dengan cara sangat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, ia selalu bersahaja. Alih-alih tinggal di apartemen kepausan di Apostolic Palace, ia memilih tinggal di Wisma Domus Sancte Marthe. Dirinya juga memilih mengenakan pakaian yang terbilang cukup sederhana, bahkan tanpa dihiasi ornamen apapun. Dialog antar iman juga menjadi perhatian khusus Paus Fransiskus. Pada 2019, Paus Fransiskus dan Imam Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Ahmed Al-Tayyib menandatangani dokumen komitmen persaudaraan untuk perdamaian dunia dan kehidupan bersama. Di dalamnya termuat soal kebebasan beragama, promosi budaya toleransi, perlindungan tempat ibadah, serta dukungan kewarganegaraan bagi minoritas. Pada lawatannya ke Indonesia pun, Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal sebagai bagian dari upaya mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Di tengah kondisi global yang belakangan semakin riuh dilanda perang dan konflik kemanusiaan, figur-figur seperti Paus Fransiskus sangat dibutuhkan. Suaranya yang konsisten membela kemanusiaan dan memberi contoh nyata kesederhanaan bagai embun di padang tandus. Kunjungannya ke Indonesia diharapkan juga membuka lebih lebar dialog antar iman yang memperkuat sendi-sendi toleransi.